Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Demit, diskusi eksplorasi misteri dan mitos. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial di mana beliau ini memiliki pengalaman spiritual yang cukup menarik. Jadi kemarin kami sempat sedikit berbincang-bincang, lalu bercerita tentang bagaimana pengalaman spiritual beliau hingga beliau itu bisa mengobati orang-orang yang kesurupan. Jadi seperti apa ceritanya? Langsung saja kita sambut tamu kita. Selamat malam, Pak Heri. Oke, selamat malam. Bagaimana kabar Brebes, Pak? Alhamdulillah Brebes baik-baik saja. Kita ini mau bincang-bincang sama teman-teman ya, Pak. Oke, oke, Berbagi cerita Pak Heri sama teman-teman. oke. Mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana awal mula perjalanan spiritual Pak Heri ini? Oke. Jadi gini Mas, sebetulnya saya itu nggak punya apa-apa dan nggak merasa punya apa-apa. Cuman emang dari keluarga besar itu dari kakek-kakek saya itu emang ada yang sedikit punya kelebihan dibandingkan dengan orang-orang lain. Jadi kakek saya artinya ada keturunannya lah, ya, keturunan dari kakek saya termasuk om-om saya. Kalau saya sendiri nggak pernah berlatih spiritual atau apa, saya enggak. Cuman dalam perjalanan hidup saya dari umur ya SD udah ngikut-ngikut kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Hmm, Dari mulai lah pencak silat, terus mulai yang pakai setruman, ya, terus yang ya macem-macem lah, yang dipukul mental segala itu ya. oh, Tapi tadinya sih buat seneng-seneng aja sampai lulus SMP saya perjalanan saya kemudian ke Tuban, sekolah saya ke Tuban, Jawa Timur. Kebetulan di Tuban saya sekolah sana dan saya satu kos sama orang cepu, orang cepu sepuh. Blora. Dan kebetulan simbahnya juga orang pinter juga. Oh, ngoten. Sampai saya pernah diajak, apa namanya ya, diajak bertapa, kayak bertapa. Tapi bertapa sih enggak sih, cuma satu malam aja di naik gunung. Sebelum naik gunung juga disuruh mandi kembang. Tapi saya nggak tahu maksudnya buat apa. Tirakat gitu ya, Pak? Ya, tidak sih enggak mas. Tapi Enggak, cuman di situ kayak ritual. ritual, suruh duduk aja di situ. Di, ada kuburan sih ya, ada dua Di gunung kuburan. itu, Pak? Gunung Putri namanya di daerah Cepu, Blora. Dan saya ngikutin arahan-arahan simbahnya teman saya itu ya. Iya. Simbahnya teman saya. Cuman setelah saya ritualnya juga agak ribet juga, apa namanya, dari mulai mandi kembangnya butuh berapa macam kembang Oh, itu di lokasi gitu, Pak? di lokasi. Terus acaranya pun jam 12 malam mas. Jam 12 malam dimandiin, terus diajak juru kuncinya naik Gunung Putri katanya. Namanya Gunung Putri di daerah Blora, daerah Cepu, dari Bojonegoro ke barat. Dan saya sebetulnya nggak tahu ini maksudnya apa, mau apa. Cuman kata simbahnya, kamu itu ada apa namanya ya, beda dengan yang lain katanya kayak Oh, gitu ya. Katanya beda dengan yang lain. Terus saya diajak ini, tiba-tiba setelah ritual selesai, apa kok kayak kayak apa ya, orang-orang sekeliling saya itu tambah deket mas, tambah deket itu kayak 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 tambah akrab. Orang tambah yang tadinya siapa sih, nggak, saya kan misalkan dikucilin misalnya ya, iya. nggak ada temen, tiba-tiba banyak temen. Awalnya kayak gitu. Terus nyampe saya selesai, saya lulus sekolah, saya perjalanan terus ya merantau ke Jakarta, ke sana kemari lah, Iya, sampai ibaratnya ke keliling dunia, iya. sampai akhirnya pulang menikah. Pun saya nggak pernah punya pikiran pengen jadi orang pinter, apalagi orang sakti, itu nggak punya pikiran kayak gitu. Iya. Terus saya kerja, alhamdulillah kerjaan saya lumayan, nggak begitu kerja kasar lah. Iya. Cuman setelah kerjaan saya lagi apa namanya, lagi mulai naik daun, Iya.
karena mungkin saya terlalu berpikiran positif dengan orang-orang sekeliling saya, ternyata saya banyak dimanfaatkan orang lain gitu loh. Ya ketipu gitu ya Pak. Ketipu, akhirnya saya jatuh di bawah banget, ibaratnya lah jatuh. Nggak ada satupun orang di sekeliling saya, termasuk keluarga, nggak ada yang kasih support. Ya palingnya ada 2 orang sih, yang pernah saya bilang sama Mas tadi, saya ada sekretaris saya orang Wonosobo juga, walaupun berbeda keyakinan, tapi selalu di samping saya di saat saya lagi jatuh. Keduanya istri saya. Nah, setelah perjalanan kerjaan saya yang di ini hancur, saya kan nanya-nanya ke teman, ada yang nunjukin ada orang pinter katanya. Oh gitu. Sebetulnya tujuan saya bukan nyari ilmu spiritual, saya pengen nyari pencerahan biar perjalanan saya tidak terlalu terombang-ambing lah. Akhirnya saya dikenalin sama orang, dan di situ dari bertahap. Tadinya sih saya cuman konsultasi, lama-kelamaan saya sering dipanggil, lama-lama deket Mas. Sampai ibaratnya makan tidur itu bareng sama bapak angkat lah, kayak ayah angkat, abah angkat ya. Jadi beliau itu punya beberapa murid Mas, dari berbagai kota. Ini semacam padepokan, pondok pesantren gitu. Padepokan sih enggak, jadi ya rumah biasa, cuman ya agak gede. Dan murid-muridnya ada yang dari Tegal, dari mana, banyak sih wilayah Tegal, Pekalongan, sampai Pemalang, Cirebon ada. Cuman setiap malam Jumat pada silaturahmi ke si abahnya. Karena saya yang paling dekat, saya sering ditelepon. Akhirnya kalau misalkan mau pulang, jangan pulang dulu, nemenin saya. Biasa awal-awalnya sih jam 12 saya pulang ke rumah, sampai jam 3, nyampe jam 4, hari-hari berikutnya kayak gitu nambah-nambah terus. Akhirnya sampai saya ninggalin rumah Mas. Jadi rumah saya sendiri saya tinggalin. Setiap harinya di rumahnya si Abah itu. Jadi makan, minum, sampai kerjaan yang tadinya jadi ya ngapunten sedikit bersih lah, jadi kayak orang kantor ya. Sampai saya di bawah melihara kambing, nanam lah perkebunan. Tapi di situ saya nggak dibayar, cuman istilahnya saya nikmati aja lah. Kayaknya lebih enak mana sih jadi orang-orang kantor sama orang-orang biasa kayak gitu ya. Padahal seumur-umur kan saya nggak pernah namanya melihara kambing atau apa ya. Nah, di situ saya disuruh ibaratnya jadi orang bawah lah. Jadi disuruh apa aja saya mau. Bahkan misalkan pagi jam 6 ngasih makan kambing, ngasih minum, ada kambing lahiran, dirogoh Mas, dirogoh. Jadi padahal belum pernah ya? Belum pernah. Bahkan saya sebetulnya takut kucing Mas. Saya takut kucing, tapi lewat si Abah ini saya dikasih ajaran lah, disuruh melihara kucing yang baru lahir Mas. Karena saya kan orangnya nurut ya Mas ya. Saya orangnya nurut, jadi kucing kan beleken, ada tainya, ada. Setiap pagi saya mandiin dalam lama-kelamaan kalau dia ngasih wejangan setiap malam saya catat. Tapi anehnya setiap wejangan-wejangannya nggak boleh dicatat Mas. Ya jadi katanya biar nempel sendiri, masuk sendiri nanti. Gitu. Ya jadi misalkan ada bukan ilmu sih, misalnya wejangan ya saya orangnya pelupa juga. Kalau nggak sering-sering dibaca atau diapalinnya sempat lupa. Cuman kata beliau nggak usah ini. Sampai pada akhirnya saya setiap malam Jumat itu saya disuruh tafakur, kayak wirid-wirid tengah malam. Jadi tengah malam sama murid-murid yang lain. Cuman anehnya di sini murid-murid yang 10 tahun, yang 9 tahun itu disuruh jadi makmum, sayanya yang imam. Saya disuruh mimpin. Lah di sana saya katanya, kamu kalau nanti fokus, nanti kamu bisa terbang. Itu abahnya ya? Iya, abahnya ngomong kayak gitu.
Akhirnya saya ikutin aja, saya nggak tahu sebetulnya ini arahnya kemana, saya nggak tahu karena tujuan saya kan pengen saya perjalanan saya itu lurus, Nggih, nggih. lurus. Terus akhirnya saya nurut, setiap malam Jumat saya hadir, bahkan setiap hari udah hadir. Harus setiap Jumat saya mimpin tafakur apa. Dan di sana saya pernah satu kali itu hampir hampir mau lepas dari raga, Mas. Jadi saya diem itu, langit itu gelap, Mas. Tapi ada lubang kayak kayak mendung, tapi cuman bolong lah. Saya hampir terbang sana, Mas. Itu posisinya di mana, Pak? Itu di rumahnya beliau. Dia melihat langit-langit itu Iya, jadi kayak hitam-hitam. kita kan tafakur kan dimatiin semua lampunya. Hmm, Terus kita kan terjamin mata sambil baca pikir-pikir wirid-wirid gitu ya. oke. Kata isi abahnya emang katanya kalau nanti sana, kalau kamu nggak bisa ini, kamu nggak bakalan bisa balik, betah katanya di sana. Saya bingung, betah apa, emang di sana ada apa kan ya. Hmm. Nggak tahu ilmu apa, saya nggak tahu. Yang penting saya tujuannya, saya pengen jadi orang baik. Karena yang ngapunten, saya dulu di masa mudanya juga kan nakal, nakal. Saya pengen jadi orang baik, saya pengen masa tua saya biar orang mengenal saya itu orang yang nggak apa namanya, yang nggak benar gitulah artinya. Dan tujuan saya di akhir-akhir usia saya dari 45 ke sana, saya pengen berbuat baik sama orang lain. Meskipun saya nggak bisa ibaratnya ngasih apa materi, misalkan saya bisa apa, saya pengen membantu kayak gitu. Tujuan saya tadinya kayak gitu. Setelah saya terbang ternyata belum sampai terbang, Mas. Belum sampai terbang, kaget, udah gagal. Tapi saya ngomong setelah acara itu juga ngomong sama abahnya, ya nggak apa-apa. Terus berulang setiap hari Jumat, ada saya jalan di atas hutan, Mas. Hutannya gelap, tapi ada terowongan. Terowongan itu terang. Terang banget, indah banget. Kayak pepohonan kelihatan, tapi samping kirinya gelap, Mas. Jadi saya ngeliatin kayaknya jalan ke sana. Wah, saya curhat lagi, Pak, saya kayak gini. Di sana saya ngeliat kayak gini. Oh iya. Jadi si abahnya nggak ngomong apa-apa. Terus setelah itu setiap malam saya dari jam 10 itu suruh mijit, Mesti gitu. mijiti, ya mijiti badannya dari si abahnya tiduran, saya suruh mijitin. Tapi anehnya, kalau ya namanya orang kan kadang-kadang ada lagi mood, nggak moodnya ya. Nggih. Kalau saya lagi jengkel, itu saya tambah capek, Mas, mijitnya. Jadi tenaga tenaga saya kayak kayak disedot. Tambah ini, tambah capek, pukul semua. Saya heran. Padahal badannya nggak begitu gede, sama saya gedean saya, siapa ini. Saya pijitin, terus tambah keras, tambah kemeringot. Dan mijitnya saya nggak 1 jam, 2 jam, Mas. Kadang-kadang jam 10 nyampe jam 3, nyampe subuh, gitu. Jadi kadang-kadang istirahatnya cuma ngerokok sama bikin makan malam. Kalau misalkan lapar, bikin mie apa. Nah, lama-kelamaan saya, ya tangan sih tadinya sih bengkak, Mas. Orang mijit dari jam 10 nyampe subuh setiap hari. Boleh. Kan iya, jadi nggak tahu, saya juga nggak tahu ini ada apa. Kalau disuruh-suruh mijit, masa iya sih? Pijitan saya kan nggak ada aturannya ya, masa enak. Tapi setelah saya pikir-pikir, jangan-jangan ini transfer energi, saya pikir kayak gitu. Karena semakin lama gitu semakin Iya, merasa keserap iya. gitu ya, Pak. Tapi setelah setiap hari itu si abahnya ngomong, kalau kamu lagi nggak mood, tenaga kamu terkuras. Tapi kalau kamu ikhlas, kamu nyaman, enak, nyampe subuh pun nggak terasa. Dan iya, suatu hari saya lagi seneng lah, lagi Nggih. seneng, disuruh mijitin, disuruh apa. Mau subuh nyampe kepalanya jatuh ke keramik, saya mijitin kayak gini, disenggol, ayo bangun, pijitin lagi. Itu terus akhirnya saya juga heran. Setelah setiap hari ya hampir hampir 9 bulan saya ngikut, Oh, mulai saya baru ngerti. Si abahnya ngomong gini, kamu itu nanti padahal bisa tapi merasa nggak bisa. Padahal punya tapi merasa nggak punya. Kan bingung artinya apa. Dan kamu misalkan apa ya,
Ya ibaratnya kayak gitu, bisa tapi merasa nggak bisa, kayak merasa nggak bisa. Jadi saya kalau kata si abahnya, kenapa harus kayak gitu? Ya karena orang kalau udah merasa bisa kan jadi sombong. Saya bisa Oke. ini, bisa itu. Dan kemudian lah selanjutnya ada gini, kan ada orang minta tolong pijit-pijit. Bahasa sekarangnya pijat refleksi lah ya, pijat Bisa refleksi. refleksi. Oke. Jadi saya lah apa caranya si abah saya kerjain semua. Tadinya sih takutnya namanya pijat refleksi kalau ada apa-apa kan ya urusannya Takut kan kesalahan gitu sempat ya. salahan. Oh tiba-tiba yang saya pegang itu sembuh. Dari mulai pertama itu sakit apa ya? Sakit lambung. Pertama sakit lambung, saya pegang ininya, ya tetap dikasih arahan. Si abahnya mah duduk di depan, saya yang ngerjain. Terus saya pegang, Mas Hari ininya. Nggih Pak, saya pegang dari kaki, dari sekujur tubuh. Dan setiap pasien itu minimal itu 2 jam mas saya ngurutnya. Jadi Lama ya, Pak? bukan urut kayak urut bayi yang setengah jam 45 menit selesai. Oke. Jadi saya ngurutnya minimal 2 jam. Kalau kalau ada yang kayaknya penyakit-penyakit yang parah atau aneh, hampir 3 jam bisa. Tapi ya diseling istirahat, ngerokok, ngopi, biasa itu. Oke. Tinggal langsung. Dan di situ saya mulai 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 percaya diri kok saya bisa nyembuhin orang penyakit lambung. Dan kenapa saya lah percaya diri orang ini sembuh? Karena pas habis saya pegang, si abahnya Mas Heri bikin sambel. Orang sakit lambung, saya suruh makan sambal 2 sendok bisa nggak perih. Orangnya yang makan, Iya, yang masak Pak Hadi. yang memasak saya. Setelah saya Bisa. pegang-pegang, si abahnya Mas Heri bikin sambal. Ya Pak, jadi lauknya tempe sama sambal aja suruh makan. Orangnya takut Mas. Oke. Orangnya takut. Jadi, kok iya masa iya saya nggak pernah makan sambal udah sekian tahun. Udah makan aja. Pas dikasih sambal ternyata iya. Saya tambah percaya diri kan. Loh, saya bisa ternyata. Oh ya lama-kelamaan mulut ke mulut. Banyak mas pasiennya. Nyampe 1 hari itu nyampe ya pokoknya kalau dihitung datangnya 30-40 orang ada. Tapi tenaga saya sama si abahnya nggak mampu. Paling 1 harinya 20 orang udah mentok. Itu jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Mas. Waduh. Jadi hampir seharian full ya. Iya seharian full ya palingan sholat sama makan Oke. ngopi. Oh gini kopi ini sambil di anu Pak. Oke. Berarti itu cukup lama ya Pak di sana. Iya saya sama si abahnya berarti setahun lebih mas. Setahun lebih ngikut si abahnya. Tapi kan di sini kan ada yang penyakit apa ya namanya kayak atlet kesleo atau apa ya apanya geser tulangnya itu kan penyakit-penyakit yang biasa. Kadang-kadang kita megang penyakit kan nggak mesti penyakit-penyakit kayak gitu. Oke. Ada Misal yang perutnya sakit. Oh ya waktu itu kedatangan bapak-bapak mas. Jadi si bapak-bapak ya umur-umur 80 tahunan lah. Itu apa ya nggak bisa tahiyat. Jadi nggak bisa duduk tahiyat awal. oke. Jadi terus diurut. Akhirnya belum selesai. Itu yang nganter itu anaknya cowok. Loh kok langsung ada perubahan. Tangan juga yang tadinya nggak bisa kayak gini bisa diangkat lurus. Akhirnya istri saya juga sakit-sakitan loh mas. Saya bilang udah panggil aja sini. Langsung bareng aja sama si bapak mertuanya kan kayak gitu ya. Setelah digarap, pertama yang megang si abahnya. Oke. Dipegang perutnya langsung jerit mas. Istri. Iya isi perempuan itu. Oke. Jadi kata-kata si abahnya sih bahasa-bahasa di sekarang itu kan ada di Facebook cari petir kayak gitu ya. Jadi emang jarinya kayak kayak pisau mas si abahnya itu. Oke. Jadi nempel perut yang orang yang sakit itu kayak pisau. Meskipun cuma diginiin doang. Oke. Kalau ada penyakitnya pasti sakit. Dan saya waktu itu belum punya, belum bisa sayanya karena nggak bisa. Setiap saya paling megangnya bagian-bagian inilah tangan, belakang, punggung. Kalau yang dalam-dalam ini si abahnya. Lah, udah itu nanti kontrol lagi kata si abahnya, kontrol.
Dan saya terus diajarin kayak gitu, kamu nggak boleh makan makanan yang biasa dimakan. Jadi saya harus makan apa ya, kepala pendem mas, Apa dong? kepala pendem. Jadi pokoknya nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan apa, makannya ketela, singkong yang dipendem-pendem. Oh, maksudnya gitu. Ya, terus harus apa namanya, jangan tidur, Jangan tidur jangan tidur selama sekian hari gitu ya. full itu Full ya. Tapi ngantuk nggak apa-apa, yang penting jangan merem. jangan geleng, jangan gelelengan. Itu Jadi misalkan berhari-hari, Pak. berhari-hari. Dan alhamdulillah ya, bukan apa ya, kok bisa kuat saya loh. Itu sampai berapa hari, Pak? Sempat kuat itu. Jadi di sini nggak ada harus sekian hari, tergantung si abahnya nyuruhnya. Jadi katanya sih di sini nggak ada, karena nggak ada kitab di sini. Nggak ada kitab. Jadi pokoknya kalau saya ngomong ini ya kerjakan. Itu yang sempat Pas saya itu 3 hari, 3 hari. tapi ada yang 5 hari. Itu yang tidurnya. Oke. Belum ada yang makan pala pendem. Saya pernah sampai 45 hari nggak makan nasi. Kayak ngerowot gitu ya, Pak. Iya, makannya itu aja sampai sanggup, mulut itu pahit. Jadi ke Jakarta, ke Surabaya, jalan-jalan ya nggak makan apa-apa, bawa kentang goreng aja, kalau kentang dikukus. Nah yang melek 3 hari itu sampai ya ibaratnya, tapi nggak nganggur mah, disuruh kerja terus. Loh, Iya, jadi itu berat ngerjain banget, Pak. apa? Jadi si abahnya itu punya di kebunnya, di kebun jambu air sama jambu kristal itu ada 800 pohon mas. Saya nyiram, tugas saya nyiram, pokoknya nyiram sana, saya berangkat. Dan waktu nyiramnya ya sesempatnya, Oke. misalkan jam 6 sore atau jam 6. Pernah itu nyiram jambu dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Jadi biar melek terus. Nah, setelah itu saya coba-coba, ada pasien tapi nggak disuruh itu pegang perutnya, enggak, kan ditutup apa kelambu ya, Oke. dalam si abahnya lagi di luar. Saya coba perutnya, saya giniin, jerit mas. Cuma disentuh itu kok, Pak. Iya, saya giniin setelah saya nggak tidur itu, saya giniin, loh kok iya. Sedangkan teman saya, murid-murid lainnya yang udah 10 tahun, 9 tahun, giniin gak mempan. Hmm, Saya heran, itu kenapa ya? setelah tirakat Setelah tadi itu. iya, saya juga nggak tahu ini ilmu apa, ilmu apa bedanya. Tapi saya ya di sini ya kayak gitu, jangan merasa punya. Jadi biasa-biasa aja. Tapi kan tetap namanya manusia kan ada percaya dirinya, ada Oke, oke, rada-rada, saya bisa kan, pasti kayak gitu. oke. Tidak dengan yang lain. Terus sampai ada yang bawa-bawa besel, Mas. Jadi si Bawa apa, pas Pak? bawa besel, Besel itu apa, besel Pak? itu jimat, Oke. kayak pasang susuk atau apa. Kan jadi pasien itu gini, ada pasien dari Brebes sini, Pasar Bawang, dekat Pasar Bawang itu nggak bisa makan mas. Oke. Setiap disuapin itu muntah, setiap disuapin muntah. Pokoknya badannya udah mulai kurus-kurus, yang tadinya tinggi besar. Ya abah ngomong, setiap setiap pasien kan diajak ngobrol dulu, ternyata sewaktu mudanya pasang susu, buat jimat. Ya mungkin nggak tahu kenapa lah, atau mungkin ada yang ngirimin, atau karena apa namanya, masa lalunya kita nggak tahu. Cuman waktu itu si istrinya ditawarin, si apa sih, mau dilepas apa biarin aja. Istrinya pasien ya. Istrinya pasien ditawarin si apa. Waktu itu komunikasi ada takut-takutnya juga sih. Cuman kalau nurut nanti insya Allah selamat, kayak gini kayak gini. Tadinya nurut mas, jadi dipegang si apa, saya cuma ngeliatin sih waktu itu. Belum merasa, kayak belum bisa lah ibaratnya, hanya merasa. Jadi ada benturan energi negatif, si yang pasang susuk itu cuman dipegang aja badannya, tumbang mas, langsung pingsan. Dipegang si abahnya itu. Iya, langsung pingsan. Dan kata siapa sih, udah dilepas semua ini, udah dikosongin semua. Cuman nanti kamu dikasih saran,
jangan makan nasi selama sekian hari. Oke. Janji, iya. Cuman di tengah-tengah perjalanan melanggar. Oh, si pasien itu Si malah pasien makan nasi melanggar, gitu ya. istrinya malah katanya kasihan ini. Hmm. Ya, padahal kalau nurut mungkin ya lah sehat gitu ya. Bahkan si abahnya ngomong kan setiap itu kan ngabarin ke saya, wah ini pasien yang dari ini fatal kayaknya, fatal itu makan pala pendemnya, jadi makannya amburadul lagi. Ya udah biarin aja kalau nggak nurut. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba berapa minggunya dibawa ke rumah sakit Karyadi Semarang, nggak ada lewat. Loh, Iya, nggak tahu kenapa itu, makanya saya kadang-kadang keilmuan kayak gini dipikir itu susah mas. oke. Enggak, dipikir kayak pelajaran di sekolah itu bingung saya, bingung. Ya mungkin karena bawaannya kayak di film-film itu loh mas, yang lah kalau bawaannya apa dilepas langsung energinya lemah, lemes. Oke. Mungkin kayak gitu juga mungkin. Nah setelah lama-lama pasien banyak ya saya itu terakhir gini mas, terakhir itu pasien yang itu orangnya sih cantik sih enggak mas, cantik sih enggak, tapi ada yang beda, yang lambung itu tadi, Oke. yang perempuan itu. Setiap natap orang, kalau nggak kuat, ketarik. Maksudnya orang menatap dia gitu. Iya, orang menatap dia gini, pasti ada energi kayak kesengsem. Pengasihan gitu ya. Iya, Semacam. tapi si cewek itu nggak pernah apa namanya ya, Masang. nggak ritual kayak gitu, nggak pernah masang atau nggak pernah ngejalanin kayak gitu, nggak. Oke. Akhirnya banyak kan murid-murid yang lain yang lebih lah apa namanya keilmuannya di atas saya kan ya. Jadi saya nggak berani natap dia, saya nggak berani natap dia. Kalau saya natap, ya kayak karena saya kan dikasih lah amalan sama si abahnya. Pokoknya kamu baca ini, biar kamu apa namanya ada pagarnya. Tapi tetap emang beda mas, Hmm. beda. Saya juga agak ketarik, Oke, oke. saya juga agak ketarik. Cuman di sini saya melanggar aturan, saya hanya melanggar aturan. Jadi waktu wejangan-wejangan sebelumnya kan si abang ngomong gini, bantulah mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya, Oke. saya masukin dalam pikiran saya, otak saya, oke, okay, siap. Lah, di sisi lain si abahnya ngomong, jangan datangin rumah pasien tanpa izin saya. Oh. Tapi waktu itu jam 12 malam apa jam 1 malam saya ditelepon Sama si wanita itu sama iya tadi. suaminya. Oh, suaminya. Suaminya nelpon, Mas, datang ke sini, istri saya lagi kumat. Lah saya pokoknya datang ke sini, saya nggak mau dipegang orang lain. Suaminya ngomong kayak gitu. Akhirnya saya bingung di sini. Saya mau nurut guru saya apa nurut mau nolong orang itu. Oke. Di sini saya bingung. Akhirnya tanpa tanpa apa namanya ya, tanpa izin guru saya pamitan pulang ke bukan pulang sih, istri saya juga ngikut bantuin di rumah dia sih, jaga-jaga toko. Oke. Saya datang ke rumah istri saya jam 2 malam, saya mampir di rumahnya, saya pegang. Eh, mendingan. Akhirnya setiap malam saya dipanggil terus, Mas. Tapi itu larangan guru ya sebenarnya ya. Larangan guru. Tapi di sisi lain saya jadi nggak enak ini. Kalau dipanggil nggak mau jadi nggak enak. Ya itu mungkin karena ada energi itu. Ada energi itu, saya masih kurang tebel mungkin bentengnya, saya agak ketarik. Sampai akhirnya saya apa ya, jadi permasalahan besar mas. Istri saya itu cemburu. Padahal kan biasanya yang nelpon itu suaminya ya. Iya padahal yang nelpon suaminya. Bahkan lingkungannya pun, ya orang saya datangnya kan jam 2 malam. Oke. Saya kan dicurigai selingkuh. Atau padahal ya demi Allah saya nggak selingkuh, nggak ngapa-ngapain. Bahkan saya megang dia pun suaminya di sampingnya. Hmm. Gitu loh. Cuman kan emang tengah malam. Kepentingan terapi gitu ya. Ya, rapi. Terus kan saya emang ada waktunya jam segitu. Kalau siang saya nggak bisa. Lah, sampai saya pikir sih penyakit-penyakit biasa, mas, lambung-lambung biasa. Lama-lama saya kok ada rasa kayak kayak beda loh sama pasien ini. Ya kan apa
pikiran perempuan kan tajam kayak istri saya. Istri saya paham, ini suami saya ada sesuatu. Oh, oke. Dia nilainya gini, kalau istri saya minta dipijit, saya nggak langsung mijit. Kadang-kadang besok nggak dikerjain. Tapi kalau ditelepon dia langsung berangkat. Saya istri jadi cemburu. Jelas ya, Pak. Nah, setelah itu saya apa ya? Istri saya cemburu, ngadu sama bapaknya, Maaf, Pak, itu ya. gurunya ya. Ngadu ternyata setelah itu terbongkar. Saya datengin itu, saya diomelin ini itu. Saya diem aja, diem. Tapi marah, guru marah. Nah, pas di saat itu orang mertua saya, si ibunya istri sakit. Akhirnya saya pamitan sama istri untuk sementara saya nggak bisa dampingin bapak. Saya mau iniin orang tua. Lah setelah berapa hari di rumah sakit ini itu masalah makin gede mas. Jadi istri benar-benar mau minggat, cemburu sih. Karena sayanya setiap sampai nginep mas di sana lama-kelamaan saya nginep di rumahnya Yang dia. Ibu mertuanya atau siapa? Ibu mertuanya sakit. Ibu mertuanya Iya. si pasien. Ibu mertua saya. Oh, ibu mertua. Iya, yang istrinya kan tadinya jaga tokonya si Abah. Pulang ke rumah ibunya. Sayanya yang dampingin Abah jadi pamitan loh, mau ngerawat mertua lah. Akhirnya di situ lah mulai istri saya sering ngechat si Abahnya bahwa suami saya mulai aneh-aneh kayak gini. Kayaknya seneng si pasien. Terus akhirnya ribut, ya nyampe apa namanya, nggak tahu, saya juga marah ya, orang istri saya kabur dari rumah ya. Istri saya kabur dari rumah sampai saya ngamuk-ngamuk di rumah, siapa yang izinin istri saya pergi. Akhirnya istri saya pulang lagi, didamaikan kepala desa, karena saya udah edan mas, kalau udah kerasukan setan bukan sifat asli saya. Istri saya udah saya siram bensin mas. Karena itu beneran disiram bensin gitu? Beneran. Saya siram 2 liter itu. Saya bawa parang mas sama bensin. Gimana itu Pak? Di rumah sendiri. Kan pas beberapa hari istri saya kan ya namanya bertengkar kan nggak 1 hari, nyampe 2 minggu lebih. Saya juga di rumah sendiri, istri saya di rumah mertua. Tiba-tiba istri saya ngabarin saya udah dalam bis mau ke Jakarta, mau jadi pembantu. Saya kan marah. Ya marah sama siapa yang ngizinin, saya kan suaminya. Sampai kakaknya istri itu hampir saya tusuk itu pakai pedang itu. Maria, saya kalau udah kerasukan setan, kalau udah kerasukan setan ya itu. Tapi alhamdulillah selamat lah, enggak jadi. Sampai konflik. Tapi gitu. Hampir mas, kan istri saya udah saya siram bensin, HP-nya saya banting, saya tumbuk pakai batu kan nyala mas. Coba kalau nyamber. Iya. Nah itu ya mungkin ujian lah. Nah, setelah itu saya curhat sama orang tua saya, ini keluarga besar, akhirnya saya mundur dari si Abah itu. Saya rekomendasi keluarga gitu jadi ya. Saya lah pamitan baik-baik bahwa saya sementara nggak bisa dampingi, gitu aja bahasa. Emang nggak ada tujuan saya mau mengkhianati atau murid durhaka, itu enggak. Emang saya mau nentremin keluarga dulu lah, Nah akhirnya ya tiba-tiba ada orang nelpon minta diobatin, daerah Pantura Jawa. Ini ada orang minta tolong datang sini mas. Duh, saya bingung, saya kan udah nggak di tempatnya si Abah, tapi saya dipanggil gimana nih, nanti salah lagi. Tapi hati kecil saya akhirnya berangkat ngobatin orang. Alhamdulillah 1 hari itu saya ngobatin nyampe 10 orang. Itu kenapa Pak orang-orangnya itu? Aneh-aneh, ada yang penyakit benar-benar penyakit biasa, ada yang ya saya sih gini mas, jadi kan orang diurutkan, saya biasanya megangnya kan tangan digoyang-goyang kan, saya dekap gini ya. Itu biasanya kalau orang yang biasa nggak dikubur ziarah yang nggak jelas, artinya nggak jelas itu makamnya siapa nggak tahu, makamnya siapa,
biasanya saya terasa Mas. Meskipun saya nggak ngelihat apa isinya, tapi terasa. Jadi terasanya kenapa pegel dari kepala sampai sini. Saya baca-baca. Kalau kalau emang dia kuat, saya pegelnya sampai merengkel semua Mas. Jadi badannya pegel-pegel semua. Oh, Pak Hari yang pegel Iya, malahan. jadi tarung sih Mas, tarung Hmm. Oke, oke. energi negatifnya. Bahkan cuman ngobrol aja. Kalau yang punya kayak gituan, saya terasa. Apalagi Oke. kalau sampai saya dekap, ada pasien yang tadinya minta lambung katanya. Saya pegang-pegang, pas saya peluk, sampai apa namanya ya, kayak kesurupan Mas. Kesurupan. Saya doain, ya doa saya lah yang, ya insya Allah ya sing dari Al-Quran ya. Saya suruh minum, itu ini Mas, gelas kaca itu digigit Mas, sampai pecah. Pasiennya itu, Pak. Pasiennya, pas saya dekat minum, baca bismillah, itu digigit Mas, sampai keletuk pecah. Saya kaget. Ya kan saya juga nggak merasa bisa. Oke. Saya nggak tahu isinya apa. Akhirnya saya tidurin. Saya nggak baca mantra-mantra yang dari Quran. Jadi saya pakainya bahasa Jawa aja. Dengan sapa. Wis pokoknya aku bertanding kene, ini kayak ngomongnya kayak gitu. Pokoknya Itu saya si pasien itu. iya ngomongnya kayak gitu. Suaranya juga katanya udah lama saya suka sama si ini, saya mau tinggal di sini. Oh, jadi saya kan pikiran saya kan lah biar biar nggak capek sih ini anak. Jadi saya ngalah dulu, Oke. terus itu saya ya udah minum, nggak usah bismillah. Setelah nurut nggak usah bismillah sadar Mas. Sadar, akhirnya saya komunikasi. Sebetulnya sampean penyakit apa? Emang perut sampean pernah periksa ke dokter apa pernah ke orang lain atau tabib-tabib ya Mas? Sebetulnya saya periksa di dokter juga katanya lambung-lambung, tapi nggak sembuh-sembuh. Cuman anehnya setiap mau sholat, ambil air wudhu itu kayak kayak badannya jadi es dingin semua. Hmm. Jadi Ngeri, Pak. iya setiap mau wudhu kayak kayak dilarang. Nah akhirnya saya gini, ya udah, ya insya Allah saya sih nggak bisa, cuma namanya berusaha. Kalau sampean mau dikeluarkan, insya Allah nanti saya keluarkan. Nggak tahu saya buang kemana, yang penting saya berusaha lah. Oke. Cuman si pasiennya, saya merasa nyaman kok Mas. Merasa nyaman, akhirnya saya nggak, ya udah biarin. Merasa nyaman. Gimana itu maksudnya, Pak? Jadi dia itu lah kalau kerasukan kayak gitu nggak merasa keberatan. Jadi ada Oh, yang ngikutin, ada yang masukin itu nggak merasa keberatan. oh gitu. Nggak tahu alasannya apa, pokoknya ya orang kayak gitu kan nggak bisa dipaksa Mas. Oke, oke, oke. Ngomongnya juga ya terserah. Oh iya, gitu. Udah nggak apa-apa. Jadi saya nggak, artinya apa? Saya nggak mau mengusik dunia-dunia lain. Artinya misalkan si itu masuk ke sini terus merasa nyaman, ya udah biarin aja. Saya nggak perlu ngelawan atau ngusir atau apa kayak gitu. Contoh misalkan kayak ya banyak yang konten-konten datang ke sini di siapa kamu siapa saya enggak Mas. Oke, oke, Jadi biarlah mereka di alamnya sana. oke. Soalnya Siap, ibarat Pak. gini Mas, kita Silakan. punya pekarangan, Oke. kita punya pekarangan petak pekaram, ada pohon pisang, ada pohon mangga, ada tetangga main di situ. Terima ya, Pak. Ya kita kan curiga, Oke, oke. apalagi mainnya lama, ya kita kan Oke, curiga. Lama-lama kan cekcok, oke, lama-lama tengkar. oke. Sama kita juga kalau main ke alam-alam kayak gitu, mereka juga nganggap siapa sih dia, kan kayak gitu Oke, Mas. oke, oke. Makanya saya nggak mau cari masalah lah, Oke, karena dia ngapunten ya kita kan umurnya cuman berapa ya, oke, misalkan 40 tahun, separuh lagi itu pun udah rentak kan ya. oke, Sedangkan mereka para jin-jin kan ratusan tahun. oke. Nanti kalau saya umurnya 8 tahun kerjain mereka saya gimana? Jadi ada pikiran ke situ juga, makanya sekarang saya nggak mau mengusik kayak itu alam-alam lain atau jin apa. Tapi misalkan ada jin yang masuk ke orang-orang, berarti kan jin ganggu Orang. saudara kita. Oke, Lah betul. perlu saya tegur, gitu loh. Perlu saya tegur atau misalkan saya bantu keluarin. Nah, jadi saya nggak mau misalkan ngusir di tempat ini biar itu saya enggak. Hmm, Misalkan ada pun saya dialog, jenengan maunya gimana saya. oke. Kalau emang sampean lebih awal lebih dulu di sini, ya ini juga kan beda alam. Sampean nggak apa-apa di alam lain. Di alam Oke. situ mau ngerjain apa silahkan. Yang penting jangan Jangan ganggu gitu ganggu ya. iya saudara-saudara saya. Paling kayak gitu tuh.
Tapi kalau misalkan mereka tetap kayak gitu, terus saya nggak kuat ya, alhamdulillah saya sekarang juga ya sebetulnya bukan baru sih. Dari tahun 99 saya punya apa ya namanya kayak saudara angkat tapi ustaz. Oke. Alhamdulillah ya lumayan juga. Oke. Jadi keilmuan lumayan juga. Saya kalau apa artinya keteter ya kalau kayaknya saya nggak mampu saya konsultasi sama beliau. Nah, dari Brebes kota juga. Dan kalau si ini beda lagi. Jadi kalau di yang Ustadz ini saya nggak ngikut. Pokoknya saya, Mas, gini-gini, ya, Konsultasi gitu ya Pak. konsultasi. Tapi Oke. udah kayak keluarga. Oke. Beda dengan si Abah tadi yang nurunin. Terus si Abah marah, Mas. Oke. Karena merasa mungkin mungkin saya itu mau jadi penerus. Mungkin ya. Ya. Oke. Lah, sayanya keluar. Kan marah. Apalagi megang pasien sendiri. Banyak banyak pasien yang seharusnya datang ke rumahnya dia, saya kerjain sendiri. Nah, di situ pikiran negatifnya si guru saya apa namanya sampai ngatain saya ini itu yang nggak sesuai lah. Oke. Nah di situ yang tadinya saya sendiko dawuh sama sang guru karena waktu wejangan-wejangannya katanya yang penting kita hidup itu pengen selamat dunia akhirat, suci ucap, suci pikir, suci perilaku. Nah, saya terapkan. Ternyata si abahnya itu apa namanya ngomongin ke orang-orang ngatain saya ini tidak sesuai dengan saya berarti guru saya nggak bersih. Padahal dia sendiri yang Dia sih ngajari yang ngajari. Nah di situ saya mulai kayaknya saya nggak mau merapat situ lagi daripada saya banyak masalah. Bukan berarti saya apa mengkhianati guru atau apa enggak sih. Itu tujuan saya megang lah pasien-pasien juga karena jangan dia juga beliau nolong juga gitu ya nolong kalau ada apa-apa orang minta tolong nggak kamu kerjain kamu yang bertanggung jawab katanya kayak gitu. Oke. Oke. Iya jadinya saya bantu tolong dan banyak mas pasien-pasien yang penyakit jantung yang mau dioperasi di Karyadi saya terapi alhamdulillah selamat nggak nyampe operasi. Jangan kalau operasi pasang ring nyampe 55 juta mas. Oke. Nah, di sini saya bukan promosi-promosi mau saya bisa ini bisa itu terus bayar sekian itu enggak, Mas. Jadi saya itu prinsipnya saya mau membantu. Ya, jadi misalkan ya gitu ya Pak. jadi baik orang Brebes mau orang mana aja yang kiranya saya bisa membantu, insya Allah saya bantu. Masalah maharnya berapa saya nggak minta. Saya nggak minta, sepeser pun saya nggak minta. Tapi kalau dikasih itu rezeki saya terima. Ya, jadi saya nggak mau lah karena ini bayar sekian-sekian saya enggak. Dan dari orang tua saya sendiri jangan sekali-kali minta uang sekian jangan. Karena risiko juga mungkin Iya ya, Pak. risiko juga terus kan nanti apa ya keilmuannya juga nggak begitu maksimal. Oke. Terutama misalkan gini pengobatan orangnya cantik atau apa. Kalau sayanya khilaf misalkan punya niat kayak ada nafsu gitu itu nggak maksimal sembuhnya mas jadi Nah, harus saya singkirkan apa namanya pikiran-pikiran kayak gitu jadi saya tujuan saya nolong mau cantik mau enggak mau yang korengan yang borokan sampai pernah ada mas jadi orang punya kencing manis bokongnya mas segede segede gelas mas lubangnya dua dalam iya itu alhamdulillah sembuh mas tapi ya perlu waktu juga hampir 2 bulanan saya terapi jadi nanah mas di pokoknya nanah setiap datang itu saya lihat nanah ngab-ngab gini pokong mas ya Allah. jadi saya terapi pakai apa namanya ya kayak racikan lah tapi insya Allah aman ya dari ya tumbuh-tumbuhan bukan dari bahan kimia tapi insya Allah mujarab dari kencing manis apa yang udah ini laler semua mas itu saya laburin dak itu alhamdulillah sembuh yang ngeri itu yang bokong bolong mas Nanah itu bokong ya. bolong iya cuman ya kadang-kadang yang benar-benar penyakit mana yang penyakit yang apa namanya guna-guna mana itu ada Berarti pernah juga terdeteksi ada penyakit guna-guna gitu ya Pak? guna-guna ada guna-guna ada Tanda-tandanya apa Pak misalnya?
Ya kita nggak bisa mastikan ya, nggak bisa mastikan sih ya. Cuman anehnya gini loh mas. Yang penyakit jantung itu mas. Jadi penyakit jantung kalau dulu kan ada Ustadz Haryono apa Ustadz siapa di Jakarta penyakit dipindahin ke kambing Iya. gitu ya penyakit dipindahin ke kambing. Kalau ini enggak, jadi orangnya misalkan syukuran, syukuran sendirilah mau nyembelih lah ayam atau nyembelih apa ya. Iya. Itu nanti pas disembelih itu dibuka di organ tubuhnya mas. Itu kelihatan misalkan di jantungnya ada sesuatu yang penyakit jantung pasti dilihat jantungnya pasti aneh dari warnanya dari apa namanya lemaknya misalkan Maksudnya misalnya seorang pasien itu lagi sakit, ya. terus ikhtiar penyembuhan gitu, Iya, nanti saya misalkan ini gini sampean syukuran, selamatan, nggih, nanti lah sembelih apa, dibagikan ke tetangga atau diundang tetangganya. Tapi waktu motong itu kita liatin daleman si dalamannya hewan itu itu. sama bermasalahnya dengan orangnya dengan pasien. Iya, jadi dipelajarin dilihat nanti oh misalkan paru-parunya hitam, ya pasti sama dengan orang itu sakit. Jadi kalau yang kayak gitu bisa artinya itu guna-guna gitu ya Pak. Kemungkinan guna-guna, Kemungkinan besar guna-guna ya gitu ya. kemungkinan besar. Soalnya ya ada petunjuk-petunjuk tertentu mas misalkan nanti sampai setelah ini kayak gini lah di sana nanti saya kasih arahan nanti di saat kamu lah perjalanan ini atau tugas ini sampai nanti ada mimpi atau firasat-firasat yang kiranya nggak pernah terjadi misalkan yang aneh-aneh gitu ya ceritakan lalu di situ dianya ngimpinya apa ya ngimpinya oh ya keluar rumah di belakang rumah ngelihat apa sih ya banjir apa ya banjir oh lubang apa banjir kayak kayak pekarangannya ada kayak balongan mas balongan terus tiba-tiba ditolongin istri lupa sih ya udah setahun sih ya jadi lupa waktu itu sih gamblang banget saya ditelepon ini saya oh iya 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 yang tiba-tiba ditolongin sama istri pas buka pintu lagi pekarangannya jadi apa namanya tumbuhan tanaman kebun bagus cuman ceritanya saya udah lupa sih Hmm. mimpi itunya sudah lupa cuman waktu itu saya mengartikan oh berarti mimpi sampean pak itu kalau sampean nggak dikerjakan tugasnya sampean itu jatuh ke lubang itu pak lah karena tapi kalau nanti sampean kerjakan tugasnya selamat lihat apa namanya kebun tamannya sampean tumbuh-tumbuhan kan kalau Jombang kan kayak kuburan Pak. Nggih, nggih. Ya kayak kuburan nanti kalau sampai nggak kerjakan akhirnya oh gitu ya mas ya ya penting kuat teruskan alhamdulillah sampai sekarang orangnya yang mau pasang ring itu mas Nggih. 55 juta Yang divonis jantung gitu ya. jantung itu terus ada yang kanker kanker di sini kanker di hidung ya suruh dikaryati lagi mau operasi ya sama apa namanya herbal yang udah sembuh jantung nyampe kakinya udah dingin segini hanya jadi ya bukan spiritual saya apa yang jin atau apa tapi kayaknya saya lebih banyaknya di pengobatan cuman kan ya emang harus tahu yang benar-benar penyakit beneran atau penyakit yang ada nempeli kan lah beda Pernah ketemu sama yang nempel tapi ekstrim gitu nggak Pak? Yang paling ekstrim itu cerita. yang paling ekstrim sih enggak sih cuman yang itu aja yang lambung orangnya cantik itu Oh, iya itu di itu masalah perdagangan ya. iya nyambung yang itu ya Oke. nyambung yang itu pas kebetulan mertua saya yang sakit itu sebelum puasa sebulan apa ya itu meninggal 4 hari jadi baru 4 hari nenek saya meninggal lagi jadi beruntun mertua habis mertua nenek lah saya lagi sibuk sih lagi ya melekan lah ya melekan tiba-tiba ditelepon mau datang suruh kesini lagi hujan mas sayanya nggak bisa hujannya gede kalau sampean emang butuh sampean sini akhirnya datang suami istri wah suaminya cuman tadi sore katanya habis kemasukan kerasukan mas ini istri saya terus jam 10 datang udah sembuh
Cuman suaminya kan ngomong gini, takutnya nanti ke depan kayak gini lagi, biar biar enggak. Lah akhirnya di rumah saya, orang istri saya kan di rumah mertua ya, rumah saya kosong, aduh mau di mana lagi, di rumah saya kerjain, saya apa namanya, rukiah, ya pokoknya sebisa saya sendirian, rukiah rukiah rukiah, kok kayaknya ini nyerenges, kan nyerenges itu ngeledek loh, kayaknya ngeledek ya, Si si izin pasiennya. iya pasiennya. Ternyata setelah saya ajak dialog, ternyata ngakunya ya, kalau menurut saya sih bukan, karena saya kan tahu nggak ada orang mati itu hidup lagi, nempel ke orang kan, insya Allah saya juga tahu lah. Ngakunya itu ibunya si cewek itu, almarhumah yang meninggal setahun yang lalu. Nah, dia kan katanya hobinya ngerokok, jadi kayak saya ngerokok. Jadi saat dialog dia minta rokok, saya tawarin rokok, mak mau ngerokok. Yang rokok. Jadi saya ajak rokok, saya sumetin. Jadi yang ngerokok si cewek itu sambil tiduran Padahal gini. biasanya si cewek itu nggak ngerokok. Gak ngerokok, gak ngerokok. Tapi di tempat saya ngerokok, terus saya doain ini itu. Akhirnya lah apa namanya ya, ah, mulai keputusannya lah, kesepakatannya saya sama si ibunya itu, Bu, sampean masuk ke anak yang jenengan, kan menurut sampean kan katanya seneng, kasihan sama anak sampean, tapi menurut saya, menurut sampean itu anaknya tersiksa, capek kalau sampean habis datang dari sini, anak sampean itu sakit, kalau bisa jangan masuk-masuk sini lagi, enggak hari saya kasihan sama anak bontot saya, banyak dialog, terus pengennya apa sih Bu, saya pengennya apa, masa sampai saya mau ngusir sampean, jadi saya kadang-kadang kasar sama si itu, Oke. karena kalau nggak dikasarin ngelonjak juga sih, ngeyel, kayak bahasa Jawanya nganyang sih, anyang-anyangan. Iya kan ya, kan kita kan nggak mau anyang-anyangan, Kak. Cuman kan saya bahasanya kan nggak mau nantang, jadi maunya apa sih jenengan Bu, maunya ternyata nggak ada yang datangin makamnya setiap Jumat Kliwon. Oh, minta doain gitu ya. Iya, minta doanya. Saya tahu masih perempuan itu, suaminya, keluarganya itu jauh dari sholat. Akhirnya di situ saya, ya tadinya kan saya nggak berani nyuruh-nyuruh orang yang nggak biasa dikerjakan, tiba-tiba saya nyuruh, Mas sholat kan nggak itu yang nggak enak kayaknya. Hmm. Setelah kejadian itu, suaminya juga dengerin, saya ituin, akhirnya keluar. Kemudian sadar lagi, baru saya kasih arahan bahwa ini loh, Jumat, 2 Jumat lagi, Jumat Kliwon. Ini si emak minta didatangi, bawa rokok, taruh di itunya. Ya menurut orang apa yang pesantren mah ya sirik ya. Tapi kan emang kenyataannya saya ngobrol mintanya rokok. Ya coba aja lah, saya coba aja nanti malam Jumat, sore Kamis lah, datangkan kuburan, bawa rokok sama tabur bunga, doa sebisanya. Tapi insya Allah saya nanti datang malam Jumat di rumah, saya tahlil. Saya tahlil. Karena saya tahu mereka nggak bisa tahlil. Akhirnya saya datang tahlilan, saya tanya tadi sore udah ke sana belum? Udah. Dan alhamdulillah Mas, setelah itu datangin, pokoknya sampean janji setiap Jumat Kliwon paling enggak. Syukur-syukur setiap Jumat sayanya. Datang ke makam, nyekar, dibersihin, artinya ngopeni Oke. makamnya. Terus pesen sama sampean, sholat sayanya. Sholat, yang pertama sholat. Kalau bisa, jangan di rumah, sayanya. Di musola dekat itu. Jadi, dianya nurut. Subuh pun datang. Kalau subuh saya telepon, lagi apa? Mau ke musola Mas, ya syukur. Nah, setelah itu, nggak datang lagi Mas. Nggak pernah kesurupan Nggak lagi pernah gitu ya. kesurupan lagi. Jadi, ngusirnya kayak gitu saya. Bukan ngusir Halus langsung, gitu ya, Pak. iya langsung pergi lawan atau Ada berantem, enggak. negosiasi gitu. Jadi kita dialog, negosiasi. Maunya apa sih? Ya, sebetulnya sih ya bukan emaknya sih, cuman Oke. kan. Mungkin jinnya. Lah, pengakuan si ceweknya, emang emaknya dulu itu punya punya sering lelakon, sering sering ritual-ritual kayak gitu emaknya. Bahkan terkenal itu pengasihannya. Nah, makanya pas nempel itu tanpa disengaja, mungkin
dari bayi atau apa sih emaknya kan ngasih apa kan. Jadi terkenalnya itu kayak ada pemikatnya mas si cewek Oh, itu. Kayak kayak di film Susana itu ratu pemikat. Iya bener loh. Jadi setiap yang pengasihan dipandang gitu ya. mata langsung yang paham itu langsung merunduk mas. Kalau yang nggak paham langsung beda. Tapi kalau kalau kayak saya pas dipandang-pandang biasa mas. Oke. Biasa malah kok kayak gini sih. Masa iya saya suka sama orang kayak gitu? Kan kepikiran kayak gitu. Tapi kalau kita lengah, kita ngikutin apa perasaan nafsu ya, kita kelihatan cantik, kelihatan cantik. Tapi kalau di istighfar kita nyebut kita apa, kelihatan oh iya. Nah, setelah itu mulai sekarang nggak sakit-sakit lagi. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi saya terus terang aja saya nggak punya apa-apa dan ya nggak merasa bisa apa-apa. Enggak. Cuman saya pengen saya sih kalau ada orang yang minta tolong penyembuhan apa insya Allah kalau saya bisa saya Coba bantu gitu ya. bantu. Ya, gitu, Mas. Tapi faktanya pernah beberapa kali ada kejadian seperti itu yuk, dipegang sama bapak itu kebetulan setelah itu terjadi perubahan gitu ya Pak. Iya Ya, hal perubahan yang terjadi seperti itu. Ini ngobrolnya asik banget ini Pak. asiknya panjang ya Jadi anggap saja curhat ya Pak. kayak curhat. Jadi kakek saya itu dulu mau dibilang kayak pendekar kampung ya pendekar kampung kakek saya. Sampean bahasanya sampean apa itu yang buat nutu itu? Yang buat nutu padi apa namanya? Lalu, Alu. nggih, Alu gedenya seberapa mas? Segini mas ya? nggih, Itu kakek saya buat kincir mas. Buat kayak main mayoret mas. nggih. Itu kakek saya. Nah adiknya kakek saya juga lumayan. Jadi kalau ada orang preman ngamuk kayak apa, yang mau dibacok itu lari. Itu si celurit, si golok ditaruh di koran, tek 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 kayak anu kerupuk mas. Itu adiknya kakek saya. Nah, temurun sama saya. Saya dua orang, yang satu pandainya apa namanya pencak silat. Lah yang satunya kebatinan. Nah, turun lagi ke anaknya saya sekarang di Kalimantan, mondoknya di Kediri. Itu ya sukanya kayak gitu mah. Sukanya apa ritual-ritual kayak gitu. Sampai sekarang mungkin digabungkan ilmu Jawa, ilmu pesantren sama ilmu Kalimantan. Itu ponakan saya satu. Mungkin kalau nanti pulang kampung ketemu sampean nanti saya obrolin lagi saya ngobrol. Tambah Boleh seru itu Pak. mungkin. Ya kita kan nggak tahu ya mas ya Nggih, perjalanan ke depannya kita nggak tahu. Artinya saya ketemu sampean juga kan kita nggak tahu. nggih, Nggak kepikiran saya ketemu sampean bisa ngobrol kayak gini. nggih, kebetulan ya Pak. Dari kemarin aja saya nggak nyangka saya bisa ngomong kayak gini mas. Nggih. Karena saya udah ajak berapa kali itu ya Pak. Iya. Jadi gini mas, saya itu nggak bisa apa yang namanya bukan prinsip ya mas ya bukan prinsip tapi keilmuan si Abah itu jangan terlalu merencanakan hal-hal yang terlalu jauh Oh, tapi kalau misalkan ada yang misalkan kayak kamu bulan depan gini kan beda lagi ya nggih, tapi pikiran saya mau gini bulan depan itu jangan mas ikuti perjalanan dari langkah ke langkah aja gitu jadi makanya saya ngomong tenang aja mas nanti pasti kalau diberi izin, diberi waktu, diberi kesehatannya pasti kelaksana nggih, gitu loh. betul Pak. Jadi nggak bisa direncanakan siap. Kebanyakan gagalnya mas, Nggih, kebanyakan nggak sesuai rencana. Dan saya di sini di Semarang ini juga ya nggak mungkin lah saya orang pesisir sama orang gunung bisa ketemu. nggih, Kayak apalah nyanyiannya Ona Sutra ya. Garam di laut, asam di gunung sih. nggih, Bisa ketemu ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan di sini saya bukan ngobrolin saya itu siapa-siapa bukan. Ya cerita curhat lah kayak curhat lah. nggih, Bahwa sebetulnya gini mas, keilmuan mas. Orang pinter apa bahasa intelek ya orang pinter keilmuan umum atau ilmu
spiritual itu sebetulnya nggak ada orang pinter. Ya di atas langitnya ada langit. Cuman semuanya, ya pengalaman beda-beda. Dan jangan merasa pinter, jangan merasa pandai. Karena yang merasa-merasa itulah yang akan menggugurkan kepinterannya. Jadi orang merasa saya ini bisa ini, bisa ini. Sebetulnya itulah yang senjatanya sendiri, yang nusuk sendiri, senjata makan Tuhan. Artinya kesombonganlah yang membunuh kamu. Jadi saya lagi belajar, Mas, lagi belajar. Saya dulu kayak gini, pengen perjalanan saya perbaiki. Minimal sholat 5 waktunya saya perbaiki. Walaupun ya masih bolong, Mas, masih bolong, tapi kan berusaha memperbaiki lah. Dan untuk ke spiritual, kadang-kadang kan ada orang ngomong ilmu kejawen jelek, yang bagus itu ilmu pesantren kan gitu ya. Sebetulnya keilmuan itu sama, tergantung penggunaannya. Malah menurut saya ini ilmu Jawa yang kuat, Mas. Ilmu Jawa yang dahsyat sebetulnya. Cuman kan karena dulu kan beda ya, maksudnya nggak nggak ada ajaran, maksudnya pengajaran dari ustadz ulama yang baik mana, yang benar mana, yang jangan dikerjakan mana. Akhirnya kebanyakan ilmu Jawa itu buat apa namanya bales lah ibaratnya. Yang tadinya ilmu Jawa itu sebetulnya baik, karena merasa disakiti, merasa benar mau dilawan, akhirnya kan jadi santet-santetan kayak gitu. Dibilangnya ilmu hitam itu sebetulnya kan kayak gitu. Tergantung penggunaannya. Sebenarnya masalah ilmu itu mungkin lebih ke penggunanya ya Pak. Lebih ke penggunaannya, tergantung penggunaannya. Insya Allah. Masalah spiritual tergantung yang melaksanakannya iya. Ya Pak. Misal orang Islam pakai dia melaksanakannya dengan baik-baik ya mungkin bakal bagus juga. Iya. Orang Jawa ketika melakukannya dengan baik juga ya bakal baik juga. Insya gitu ya, Allah iya. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak. Ini sampai berlarut-larut ini terima kasih banget dah cerita dengan kita, share pengalaman Bapak tentang dunia spiritual atau mungkin lebih tepatnya perjalanan spiritual yang dilakukan sama Pak Hari ini. Mungkin untuk cerita-cerita kita kali ini cukup sekian Pak. Terima kasih sekali. Sama-sama. Mungkin kita bisa bertemu lagi, kita lanjutkan di lain waktu ya Pak. Jadi seperti itu teman-teman, cerita bincang-bincang kita, share pengalaman Pak Hari. Mungkin cukup sekian teman-teman cerita kita kali ini. Jangan lupa cek video kami yang lain. Saya Musulin Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.